Ringkasan sejarah 800 tahun kekuasaan Islam di Andalusia. Perjalanan umat Islam di Andalusia tak selalu indah. Ada masa kemajuan, ada pula ringkasan. 800 tahun itu dihiasi dengan masa perkembangan ilmu pengetahuan, juga masa perpecahan. Bahkan di akhir cerita terjadi peristiwa yang sangat mengerikan. Mereka dibantai, diusir dari Andalusia, dan dipaksa murtad. Pada tulisan kedua ini, kita akan membaca bagaimana perjalanan umat Islam di Andalusia pada periode ke-6 hingga persahabatan. Periode ke-6, periode kekacauan dan runtuhnya Khilafah Umayyah, 399 sampai 422 Hijriah. Pada periode ini, Andalusia silih berganti dipimpin oleh khalifah yang lemah. Wibawa Daulah Umayyah pun jatuh. Tak ayal peristiwa ini memunculkan rentetan masalah, dimulai dengan adanya seruan dari sekelompok orang untuk membantu kaum Nasrani di utara dalam memerangi kerajaan. Kemudian tusukan duri dalam daging dari kalangan Berber menguat, mereka menyiapkan strategi perlawanan terhadap kerajaan. Lebih parah lagi, sejumlah wilayah di Andalusia, khususnya di bagian selatan, menyatakan merdeka. Kemudian muncullah negara yang kuat, mereka dikenal dengan Daulah Bani Hamud. Peristiwa utama pada periode ini adalah kembalinya Asobiyah, fanatik suku, antara Arab dan Berber, dan muncul pemain baru yaitu orang Sakaliba, budak-budak Eropa. Awalnya, Al-Hajib Al-Mansur mempekerjakan orang-orang ini dengan tujuan menyetarakan kelas antara Arab dan Berber. Ternyata di kemudian hari, kebijakan Al-Hajib Al-Mansur ini membidani masalah yang sama. Periode ke-7, masa Raja-Raja Kecil, 422 sampai 483 Hijriah. Periode ini adalah masa perpecahan dan perpecahan, masa di mana Andalusia yang sebelumnya hanya dikuasai oleh satu kerajaan Islam, kini terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang umumnya lemah. Raja-raja mereka adalah orang-orang yang haus kekuasaan, kepemimpinan dipegang oleh keluarga atau kabilah. Hal ini semakin mempertajam isu ras di Andalusia. Kerajaan kecil yang menguasai Andalusia kala itu terdiri dari 22 kerajaan. Orang-orang Berber menguasai wilayah selatan, Sakaliba di sebelah timur, sisanya dipegang oleh klan-klan Bani Umayyah. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di masa ini adalah: pertama, degradasi akhlak para raja pemimpin akan menjadi teladan rakyat. Gerak-gerik mereka begitu terlihat, karena mereka adalah tokoh utama dalam suatu negara, sehingga apa yang mereka lakukan akan dengan cepat mempengaruhi dan mempengaruhi rakyatnya. Di masa ini, para pemimpin menularkan sifat-sifat lemah, penakut, dan lalai. Akibatnya pergerakan Nasrani di utara tak terpantau oleh mereka. Kedua, terjadi perang saudara karena haus kekuasaan. Para raja kecil ini saling berperang dengan raja muslim lainnya. Mereka ingin memperluas kekuasaan mereka. Peperangan sesama muslim pun tak terhindarkan. Masing-masing kerajaan muslim ini menggandeng kerajaan Nasrani tetangga mereka untuk memerangi kerajaan muslim yang menjadi musuhnya. Inilah puncak keterpurukan di periode ini, menjalin kerjasama dengan Nasrani untuk memerangi muslim. Tidak ada lagi prinsip al-wala dan al-bara, setia kepada muslim, dan tidak setia kepada non-muslim. Ketiga, hanya Nasrani di utara. Saat kondisi umat Islam begitu terpuruk, kaum Nasrani di utara justru memperkuat persatuan mereka. Mereka bersatu di bawah pimpinan Raja Alfonso ke-6. Di bawah kepemimpinannya, Nasrani memperoleh kemenangan besar atas kaum muslimin di Andalusia. Di antara kemenangan besar yang dicapainya adalah merebut kota Toledo, kota yang dulu sempat menjadi ibu kota Andalusia. Kemenangan ini menimbulkan pengaruh yang begitu besar, kemenangan yang dampaknya terasa sampai runtuhnya Andalusia. Keempat, munculnya fanatik kesukuan. Di masa ini, kesukuan fanatik antara kaum muslimin di Andalusia begitu kental. Periode ke-8, masa Murabitun, 484 sampai 539 Hijriah. Pada periode ini, umat Islam kembali merasakan sebagian masa kegemilangan sebelumnya. Murabitun berjasa menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di Andalusia kemudian meleburkannya ke dalam wilayah kekuasaan mereka. Kerajaan yang berpusat di Afrika Utara ini dipimpin oleh seorang raja yang kuat bernama Yusuf bin Tashfin. Yusuf bin Tashfin berhasil mengembalikan wibawa umat Islam di Andalusia, sehingga umat Islam lebih terhormat dan disegani Salibis Spanyol. Ia berhasil menyejajarkan pasukannya dari Afrika Utara menuju Andalusia dan mengalahkan Salibis Spanyol di Perang Zalakoh. Pertempuran Sagrajas, tahun 479 ia berhasil mendesak orang-orang Nasrani dan menghalangi kejahatan mereka atas kaum muslimin Andalusia. Setelah mendapatkan kemenangan, Yusuf bin Tashfin kembali lagi ke pemerintahan pusatnya di Maroko. Beberapa tahun kemudian ia kembali lagi ke Andalusia untuk memerangi raja-raja kecil yang kembali bertikai dan membahayakan umat Islam Andalusia. Para ulama Andalus mendukung kebijakan Yusuf bin Tashfin ini, karena tidak ada jalan lain kecuali menaklukkan para raja agar terwujudnya persatuan dan kekuatan. Misi ini berhasil dituntaskan pada tahun 484 Generasi awal Murabitun adalah orang-orang sederhana. Mereka awalnya sekelompok penjaga perbatasan yang taat beragama. Kemudian berhasil membangun negara. Merekalah yang membawa mazhab Maliki ke tanah Maroko. Mereka cukup berhasil menegakkan pemerintahan yang berjalan di atas syariat. Namun kejayaan kerajaan ini tidak berlangsung lama. Murabitun menghadapi pemberontakan Ibnu Tumar, seorang yang mengaku Mahdi.
Kelompoknya disebut dengan Muwahhidun. Kelompok ini juga berada di Maroko. Mereka mulai melakukan pemberontakan pada tahun 515 hingga berhasil mengkompilasi Murabitun pada tahun 539 Hijriah. Periode ke-9, masa Muwahhidun, 539 sampai 630 Hijriah. Orang-orang Muwahhidun adalah para pengikut Mahdi palsu, Muhammad bin Tumar. Mereka melawan Murabitun kurang lebih selama 25 tahun, hingga akhirnya Murabitun runtuh pada tahun 539 Hijriah. Mereka pun mendapat warisan kerajaan yang besar, kerajaan yang kekuasaannya meliputi Maroko dan Andalusia. Setelah berkuasa, mereka memaksakan akidah mereka pada rakyatnya, akidah yang merupakan percampuran Mu'tazilah, Jahmiyah, Ahlu Taktil, dan Asariyah. Sehubungan dengan peperangan, mereka memiliki visi yang sama dengan Murabitun. Mereka juga berperang dengan raja-raja Kristen Spanyol. Mereka memenangkan banyak perang, dan perang terbesar yang mereka menangkan adalah Perang Al-Arak, pertempuran Al-Arkos tahun 591 Hijriah. Kemenangan ini setara dengan kemenangan kaum muslimin dalam Perang Zalakoh, Ukels, dan Fraga. Pada tahun 609 Hijriah, orang-orang salib berhasil memperoleh kemenangan besar atas Muwahhidun di Perang Al-Iqab, pertempuran Las Navas de Tolosa. Mereka membungkukkan Muwahhidun dan menyegerakan keruntuhannya. Faktanya, kaum muslimin Andalusia juga berkali-kali melakukan pemberontakan terhadap Muwahhidun. Kemungkinan besar pemicunya adalah rusaknya akidah para penguasa kerajaan ini. Periode ke-10, masa pemerintahan Bani Al-Ahmar di Granada, 630 sampai 897 Hijriah. Setelah runtuhnya Muwahhidun, Andalusia kembali terpecah menjadi wilayah-wilayah kecil yang lemah. Keadaan ini semakin mempermudah Nasrani Spanyol menguasai mereka. Berturut-turut strategi kota-kota jatuh ke tangan mereka, dimulai dari Valencia, Cordoba, Murcia, dan Sevilla jatuh dalam waktu yang singkat. Keadaan ini memaksa kaum muslimin untuk hijrah ke kerajaan Granada di Andalus Selatan, sebuah kerajaan yang didirikan oleh Muhammad bin Yusuf an-Nasri, yang lakopnya adalah Ibnu al-Ahmar. Kekuasaannya diteruskan oleh anak keturunannya hingga runtuh pada tahun 897 Hijriah. Selama 200 tahun lebih, kerajaan kecil ini remuk redam menahan gempuran Nasrani Spanyol. Di tengah keterpojokan dan boikot, Granada berhasil bertahan secara mandiri. Mereka disokong oleh rakyat yang profesinya bervariasi, mulai dari petani, pedagang, dan industri. Inilah yang menopang kekuatan ekonomi dan militer Granada. Selain itu, mereka juga mendapat bantuan dari Bani Marin di Maroko. Mereka sokong Granada dengan tentara dan persenjataan untuk menghadapi orang-orang Spanyol. Granada mencapai puncak kejayaannya di masa pemerintahan Muhammad kelima dari Bani Ahmar 763 Hijriah. Setelah itu terjadilah perpecahan dan perang saudara di tengah Bani Ahmar, khususnya perkawinan antara Ali Abu Hasan dengan anaknya Abu Abdullah. Kerusakan pada tubuh kerajaan pun tak terhindarkan. Di sisi lain, raja-raja Spanyol bersatu di bawah pimpinan Ferdinand dan Isabella. Mereka semua bersekutu menghadapi Granada. Mulai tahun 895 Hijriah, orang-orang Spanyol tanpa ampun menggempur Granada. Akhirnya Granada menyerah. Tepatnya pada tanggal 21 Muharram 897 Hijriah, runtuhlah benteng terakhir umat Islam di Andalusia itu. Dengan runtuhnya Granada, umat Islam menghadapi babak baru, babak sejarah yang sangat menarik untuk diceritakan. Jutaan umat Islam dibantai dan disiksa, sebagian lainnya dipaksa murtad memeluk Kristen. Inilah halaman penutup dari 800-an tahun kekuasaan umat Islam di Andalusia. Wallahu a'lam bishawab.